Makanya saya tidak panjang lebar karena anak-anak kita sebenarnya sudah hebat. Dia sudah mengalahkan saya karena di sini khatam Quran 30 juz luar biasa. Tapi saya wasiatkan bahwa ilmu itu ada dua. Yang pertama ada ilmu akal, yang kedua ada ilmu berkah. Ilmu akal itu diambil, diraih melalui pembelajaran. Tapi ilmu berkah itu diambil dari takzim, bukan dari pembelajaran. Jadi ia komak guru ki matuntuk ki pak disangang melalui guru-guru kita, melalui kitab itu kita bisa mengambil ilmu aklianya. Tapi barakatnya ya sange pak disangang itu susah. Dari sinilah kenapa banyak orang hebat, pintar tapi tidak beradab dan tidak berkah kehidupannya, karena dia belajar melalui YouTube, ilmunya pindah tapi adabnya tidak. Pak ya tu kok YouTube eta we mak guru letek mo tu pak disangan tapi maraji letek barakatna. Nah sebab na mode nak baju aju di tomang kalinga ceramah. Biar pakai celana pendek yang penting YouTube-nya diputar dini nang kalinga. Jadi dia mengambil ilmunya bahkan biasa dalam keadaan tidak ada wudu. Kalau kita belajar di kitab Ta'limu Ta'lim itu, kenapa? Magina engka anak-anak dek to nama waktu nama sekolah. Tapi ketika dia keluar di masyarakat, justru pak disangan dan apa ke masyarakat. Ketika ditanya, hanya menjawab, saya tidak pernah belajar di hadapan guru kami kecuali kami dalam keadaan ada wudu. Jadi cik dito tu barakat napak disangenge nareko tomak jenne napa tomak guru. Makanya anak-anakku saya wasiatkan jangan menghafal Al-Quran, jangan menghafal hadis, jangan mengikuti pelajaran kecuali dalam keadaan ada wudu. Kecuali wanita yang haid itu tidak boleh. Kemudian upasangi memang ke pondok pesantren itu saya membina di pondoknya Guru Tak. Mulai 6 tahun saya meniti pembelajaran di sana, kemudian mengabdi hampir 20 tahun di Nurul Azhar. Saya rasakan betul ya ketemu ro pesantren itu mak dupa-dupa memet tu anak-anak. Pedek mege anak-anak, pedek mege modelik na beta. Angka lalu jadi na beta, beti. Kenro monro ki maroca. Kami tu anak mako tu Pak. Jendela nak tadi jendela repak. Kadera nak tani kadera masolang. Pokoknya kami metona anak makor. Dan itu pasti ada di pesantren. Tidak mungkin tidak ada. Pasti ada. Mak dupa-dupa memang. Tapi dari situlah saya mempelajari banyak hal. Maka dari tahu Guru Tak, saya ingat betul itu. Ketika engkau anak-anak bermasalah na melo ipasu, cik di kalimat na Guru Tak na sebari dia pasu. Kita sudah tanda tangan bahwa anak ini harus dikeluarkan. Semua guru sudah siap mengeluarkan. Menghadap ki Guru Tak, dia na pasu. Agak pesan na Guru Tak sehingga kita tidak keluarkan. Maka dena niga na pe melo pada cengi wi anak masalah ko tanyana ini. Itu pesannya Guru Tak. Kaya di parinsi ta guru maka ya komun riya na pede maka solami. Nasaba namo iya na sa na pancicio to bata. Naganggu misibanna, parenta misibanna. Betungan naman caji roca, miya kini maka naman caji lasa mi komun ro pesantrennya. Tapi ketika Guru Tak maka dah niga na pe melo pada cengi ya anak ekotannya pesantren. Nah ini man itu naharapkan ya kode na mo pada cengi itu dena tu gagawa di pada cengi. Sehingga kita tidak keluarkan. Jadi itu dilema memang di pondok pesantren. Kadangkala maka daki aja mak doca ya kui pasu ya wat dinyamang. Iya ko masu ya tu kasih kutu mak doca betul. Makotiha. Makanya saya hanya wasiatkan ada pesan Ki Haji Maimun Subair itu saya ingat betul itu ketika pesan beliau itu mengatakan begini. Iya ko guru ko mapak guru ko ajak mu melo ko macai anak-anak. Nasaba ya ko melo ko macai anak-anak kapak bodoh anak-anak masuk sano tu. Ya ko masuk sano dena tu mu ikhlas. Itu pesan beliau dan itu sangat dalam maknanya. Jadi ya ko mapak guru di guru aja ta melo ko macai anak-anak. Nasaba iya ko bodoh macai ini. Pak melo ki ko macai. Agak pale ikhlaskan saja dirimu mengajarkan ilmu yang Allah titip kepadamu. Kemudian doakan anak itu nanti Allah berikan hidayah. Itu pesan Guru Tak. Jadi saya pegang itu. Maka dari itu tu namelo ipamace anak-anak. Iya ko kita doakan, kita ajarkan, ya pe ko mace alhamdulillah. Tania tu idi nasabari Allah yang memberikan hidayah ilmu. Ya ko ya katani dena tu masusah. Ya miro biasa wala Pak Bura kong kanana liwa
agak jerosan ako. Makada itu tomatota datulu memang. Ang kami to na nama ko tu. Tapi madu-padu tu. Ang anak maca tapi kadang kurang berakhlak. Ang kato anak-anak kadang akhlaknya sangat bagus, makanya mengisuro. Tapi kun rupagah. Nah, itu makanya masing-masing memiliki kelebihan. Dan saya termasuk salah satu santri yang sangat bodoh di pesantren. Terus terang. Ya kini kita raporku Pak Bu. Tiga ada Pak 6. Terus terang, saya tidak malu mengatakan saya adalah orang yang paling bodoh. Saya masuk di pesantren tidak bisa mengaji. Sampai kelas 3 sanawiyah itu tidak bisa mengaji. Denis sangi gurut tanah sebab ya kongka ba oki korang, angka hak desa angka ayak, lawuki bahasa Indonesia ko saramai ko wani, ya ko suruh nak baca, ya bahasa Indonesia mau baca. Nanti ujian terakhir itu baru saya tidak bisa lulus. Napa tuda ngak guru tanah kalipu kak. Itu saya baca huruf hijaiyah napa mak guru mengaji itu ikra saat itu nanti kelas 3 sanawiyah. Tapi barakat nami Pak Dongen na guru tak. Doa orang tua, doa para ulama sehingga mungkin saya bisa berdiri seperti ini. Ya jadi itu ya umatnya Pak Bu. Barakat nami guru tak. Jadi makanya anak-anakku aja moto banggala dak nareko ringki sidik. Sabab itu ringki side madari masih jaboting. Biasa tuh ringki side madari mo ya tuh pacapurang itu mancaji jama, mancaji anggota dewan. Ya mau tuh paciliang nih madari mancaji anggota dewan tuh. Tapi itu nako Pak Ketua DPRD. Iya. Kenapa? Karena ada kecerdasan namanya kecerdasan sosial. Ada kecerdasan linguistik, ada kecerdasan spiritual. Mak dupa-dupang. Ang kami matona na iya pa namanya manasa di Kosipulong nih. Namo ibu-ibu ang kato mako tu. Ya na de na partai na barokbo de na metan na papina din na. Malasa ko de gacara. Nah, itu kaya ang kami tu ibu-ibu mako tu. Ya na to na si pulot tapatat de la sana. Ya ko masam-masam mace de minakadate talaw sana marojo tapapaja. Tapamadising magay karena memang dia kesenangannya di situ. Iya. Ayan pa'y pasantren nga mo to ang kapala na pa direktur. Ay lupa na na. Itu di pondok pesantren. Makanya, tapi anak tak upasang itu tomaton. Memang nasaro nak guru ta betul. Ia memang to na tomaton na anak na din na bekerja sama dengan guru untuk mendidik anak-anak pasti susah. Apa ang katulasan na anak pesantren ya korewa ilaw boleh matinro si tinro na. Ia minoto kome man resiba kome masampaya matinro materu. Ya ko talungas yo ko boleh talungas oti matinro. Ya tulasan na anak. De apo na itadu ko indona. Maka dami we taro ni kasi matinro istirahay. Iyan na ro Pak Guru salah. Atau noli rewa anak na napanagirera mano. Napanri mano na makajaan rena natini lo ko warung iti na bawa na panre. Melo nilari anak na puli pasantren ya Pak ya ko kui pasantren kajulara minandre. Sana rewa makanja andre na nasa manyama jepe ko to ko boleh de na memang ro pesantren sigilingan ibu. Iya ko angka anak tak tagirera ni manu tabawi lo pesantren aja no ko bola na tapandre tati lo pesantren nang katonan re guruna. Iya aja na anak tetap parewa. Kemudian, ia tuh komalase anak, saya kasih tahu. Ia komalase anak tak memang pos constraint itu penting. Kenapa? Ia komalase anak tak aja tak parewa, ilaw boleh. Ia komasam-masam manginarewa, mariawa 2 minggu ia tumatu na parewa pema. Malada tulasan na korewa, ia ko kipasantren yang pelimatan da talungas so na paja. Magay, lay bisay itu. Apa tuh tahapan pencucian di pesantren? Saya dulu itu tidak tahu. Ketika ketemu salah seorang mursyid pimpinan pondok pesantren, aga na podanga, angka tu apa alasan na teko pesantren na nomor si di mata. Campu-campu mana 5 na pada tahu na kena cacar. Itu gatal-gatal. Pak Burane itu dia gagah. Agak pelek, cukup pakaiannya dikasih keluar, keringkan kena sinar matahari itu sudah hilang. Karena itu virus pakaian basah. Kemudian kalau dalam medisnya, kalau yang kedua, maka dia guruta ipacing iwi itu jolo. Olina jukuna ipacing. Jadi aku mata ate pesan anak-anak tak pesantren nge macampu-campu mana ngalele na tujuh na pergalangan tangannya gan na komai aja tak kedato ka kur pesantren nge make galasah. Gitu de lai bisai itu. Bisai. Yang kedua matu angka tu lasana aga masemeng. Pada ko nakan nai tipas tapi bukan tipas. Itu sudah dicuci bagian dalam.
patampulang anak toko pesantrennya nakan na tuata 50 sampai 6 bulan sampai kena nanti masuk 7 bulan mukbaknya tu tipes pada tipes. Kemudian pura ya tu matu angka tu lasak kan anak tak kita tidak tahu dia nama semang tapi dia nule marigageh madodo mana papinat dina agak lama pisinya rewe desa kadala saga makadaki dia tu jadi nama lasak kalilangan aku dia tu jadi nagesage mega di makotu padahal itu tidak itu ruhnya di upgrade. Itu saya pernah tanyakan ke salah satu pimpinan pondok pesantren yang sekaligus menjadi mursyid tarekat. Maka dia itu kok di pesantren enak akapa tu ibisai anak-anak enak pawat ditembak. Tapi ya kopura ni nola ya tu apa ya mapacimanan itu alena. Ya na tu ampai anak ta ya konapai mata tapasu kamu tu baraka nanapai baraka cek dek. Baraka atak binabawa rewa. Isaliwam mo piya tu. Iya, makanya ya kumalase anak tajak tamaselang. Apalagi kehadisan Nabi taman kharaja fi baitihi li talibil ilmi fa huwa syahid at-tayarji. Nigi kita salai bolana law matuntu pak di sangang agama natakok mate maka dia mati syahid. Ajak tamaselang. Majami law dong anak tamak mudah-mudahan ngukur pesantren yang mati kumalase. Iya, majami law dong nasabak dia mati syahid. Makanya upasangi tilodongan yang anak ta dua tareka tapake. Nomor sidi tirakat setiap malam Jumat takiringan ngipate anak 41 kali insyaallah mak barakah pak disangan. Itu pesan saya untuk orang tua santri. Ya kongka anak tamas psikolog ke pesantrennya setiap malam Jumat takiringan ngipate anak akka 40 sidi. Sesudah sholat Isya takiringan ngipate. Insyaallah dia nalado ke pesantren. Sebenarnya saya pernah dapat itu salah satu di penjelasan ulama kita bahwa sebenarnya kan hari Selasa itu adalah hari diciptakannya ilmu. Hari Senin itu ditetapkan rezeki. Sedangkan hari Jumat adalah hari penetapan ibadah untuk umatnya Rasulullah. Maka dia gurut, ya kongka anak-anak melo idaptar ko sikolangnya makanya tu ko idaptar ya so Selasa. Maka insyaallah ya ko Selasa mo daftari insyaallah mak barakat tu. Betungan adina lari ko tu sekolah. Dan didoakan oleh para malaikat yang menopang keberkahan ilmu. Iya. Jadi yang kata itu barakatnya itu sekolah. Jadi kadangkala saya itu memperhatikan ilmu-ilmu hikmah seperti itu sebenarnya penting karena ilmu ini mulai hilang. Ia rupat disangangnya Pak madu berupang. Makanya anak-anakku yang sudah menghafal Al-Quran itu sama dengan menghafal undang-undang. Tapi dena ya kokorang kebarakatnya. Sudah mentalaki ke gurunya itu penting. Pembina tahfiz itu penting anak-anak kita mentalaki di situ untuk dites hafalannya. Tapi saya sampaikan jangan store ke gurunya. Karena kapan di store ke guru itu nanti anak-anak akan hilang. Tak itu mantu. Maka storelah kepada Allah seperti Ahmad bin Hanbal. Imam Abu Hanifah juga begitu. Yaitu Imam Abu Hanifah kedua na patamak korangnya sesusiwan ni. Sisang isaliwas sampajang satu di dalam sholat. Makanya anak-anakku yang menghafal Al-Quran sudah khatam 30 juz patamma ikorang yukilalan na sampajangnya as-sampaja sunnah don rakana kemudian khatamkan Al-Quran. Kalau tidak bisa selesai di 2 rakaat itu pokoknya laksanakan setiap 2 rakaat khatamkan baca si digesok si direkam ya kupure tapatamma ukilalan na sampajangnya tilaunya kupong Allah Ta'ala di sujud terakhir maka daepong talingak barakatnya ya korangnya aja tapalapak kak puluh kurang. Saya sudah store kepadamu ya Allah dan kelak ketika aku lupa aku mohon engkau kembalikan. Ya kokui guru ukitu monro barakah. Jadi saya sampaikan kepada anak-anakku hatamkanlah Al-Quran di dalam sholat. Jadi mapala ekora taluplo gesok. Ya kupura ni tapangolo kupong Allah Ta'ala insyaallah kena tu barakah. Pak maka dia kokui guru restore ya kong kagagal restore kak dia nanya pun nih. Kan begitu. Ya kupura restore tahu jawab yang kadita ta story ko tahu tananala tahu. Tidak kita miliki. Makanya barakatna takatan ini, kurangnya takatan itu khatamkan di dalam sholat. Pertama kulalana sampajangnya. Sampaja sunnah jadi di tengah malam itu bangun. Pakai 1 juz 1 rakaat. Ya kau si minggu napet tamak si minggu. Tak masalah. Tak 2 juz 1 malam. Kemudian saya juga wasiatkan tirakat yang kedua. Saya wasiatkan. Agana pigau Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu salah satu keistimewaannya. Setiap hari Jumat dia mensedekahkan gurunya. Nah, ini anak-anakku saya kasih tahu. Ketika ditanya oleh muridnya, agak nasang Imam Syafi'i. Saya setiap hari Jumat mensedekahkan guruku. Jadi ya di anak-anakku, ya ku Juma'i loki mak Juma, angka di tak 5 sabu aja nanale tak sumbangan. Guru Al-Quran kita. Ya guru tak guru tahfiz tak atau pimpinan pondok yang ada di sini guru-guru tak
As-sidakka ki na mo 50 rupiah tapi tania kangi pahala na untuk guru-guru ta. Agay di lolongan insyaallah barakallah. Ketika Imam Syafi'i ditanya, kenapa engkau bisa menghafal kitab-kitab para ulama, kitab-kitab gurumu dengan mudah? Agak nasan, setiap hari Jumat saya sedekahkan dan minta kepada Allah keberkahan ilmunya. Dinarona awasa maka dan tu ilmu barakah, ternyata ilmu akliyah. Iya. Jadi itu tidak dilihat tercatat, dia tercatat secara lahiriah, tapi itu tersembunyi sebenarnya. Ulama-ulama kita dulu itu sembunyikan. Makanya pasangi setiap lakukan itu. Saya itu begitu Pak Bu. Ketika ada ulama yang saya senangi karena kepintarannya, kehebatannya, kadangkala saya itu sedekahkan secara khusus. Jadi wasidakangi unia kami tomi pahalana untuk alena. Saya dapat ilmu itu membaca di salah satu kitab dan itu yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Nah, makanya jadi itu barakatnya itu. Pemeki lolongan Pak disangana nanti kita bisa mendapatkan pengajaran dari orang itu ketika dia meninggal. Ini tuh nak ada guru Profesor Dr. Nasarudin Umar bukan ulama ketika belum ada gurunya orang meninggal. Ternyata jalur itulah yang dipakai para ulama dulu mensedekahkan ketika guru itu sudah meninggal, itu bisa mengambil ilmunya dengan pengajaran melalui mimpi. Makanya jangan heran ketika guru Kiai Abdul Rahman Ambodali almarhum alam ghafurlah mengatakan, saya ngaji kitab Al-Um selama 30 tahun dengan Imam Syafi'i. Padahal dia tidak ketemu. Tapi kenapa dia bisa belajar kitab di situ? Itu ada jalur khusus yang dia bisa tempuh. Ini makanya yang ilmu ini sekarang sudah mulai hilang. Karena kita selalu melihat secara logika. Makanya di pondok pesantren itu diajarkan ilmu ini. Magina mega tahu tolak ini. Di luar itu ada mengatakan itu mustahil, itu cerita. Tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis. Itu karena dia tidak paham. Kemudian anak-anakku jangan berani berfatwa. Kalau baru hafal Quran jangan berani berfatwa. Kenapa? Kita buka sejarah Imam Bukhari, Imam Muslim, periwayat hadis, tapi dia tidak pernah berfatwa. Hafal Quran 30 juz juga tidak berani berfatwa. Magai karena dia bukan kapasitas sebagai mufti. Hanya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal yang berani berfatwa. Makanya Imam Muslim, periwayat hadis itu tidak ada mazhabnya. Dia pakai mazhab Syafi'i. Dia itu gagah mazhab sendirinya. Padahal dia hafal, dia periwayat hadis. Kurang lebih 7.000 hadis dia riwayatkan. Kemudian Imam Muslim meriwayatkan kurang lebih 8.000 hadis. Ketika dikumpulkan kedua ini, hadis ini itu lebih 100.000 hadis, tapi dia tidak punya mazhab. Dia masih bermazhab Syafi'i. Karena kenapa? Mazhab itu menetapkan fatwa itu susah. Makanya itu ya ampai ko macarama kak denang ka dia itu gak pendapatku. Saya tidak punya pendapat. Selalu saya pakai pendapat ulama. Selalu ada yang mengatakan, kenapa tidak kembali kepada Al-Quran dan hadis? Kenapa kita tidak pakai hadis? Kenapa tidak pakai Al-Quran? Kenapa pakai pendapat ulama? Saya mengatakan saya paling aman Pak. Kalau saya pakai pendapat ulama paling aman. Ya kita naik matuk ke surimun maka mana kor pendapatmu maka datang manta sapi alina maka dah. Selesai urusanku ya. Jadi jamaah nanti kalau ada yang saya kasih tahu Pak, takut tenangi ya kita naik ke mereka maka mana kor pendapatmu? Kenapa itu yang kau pakai? Maka Ustaz Yusuf maka dah. Lawanung tani Ustaz Yusuf ya kong kay mereka matuk taneka. Mana kor pendapatmu? Ya manta sapi maka dah long tani manta sapi. Selesai. Makanya saya itu sama dengan pengantar kopi di warkop. Iya ko majai kopi makamay kopi aja na pengantar itu cairi pakai buana. Saya cuma mengantar. Makanya kita ini ustaz. Saya ini ustaz hanya menyampaikan ilmu yang kami dapat dari guru-guru kami. Dari kitab-kitab yang kami baca, dari situ yang kami sampaikan. Kami tidak berani. Ya nang kata maka menurut kami dalam hadis ini, oh orang hebat itu Pak. Tapi itu yang paling cepat, paling lambat masuk surga nanti. Makanya Pak nak kada nurko jolo cinampai kita neko Pak mana mekala ada yang pendapatmu. Ini yang jadi masalah. Makanya kita itu enak. Sama aja dengan camat. Ketika dia turun, narikolo ke kampungnya bawa ke sambutan. Nah sambutan pula ke Pak Bupati. Ya kui parotes. Maka ada Pak Bupati. Mau parotes. Nah Pak Bupati malengak. Iya. Selesai. Sama aja dengan Kapolres. Ketika dia turun ada anak buahnya bawakan penyampaian Pak Kapolres. Kalau ada tanggung jawab, kembalikan ke Pak Kapolres. Saya juga begitu. Ketika ada masalah yang saya sampaikan sependapat ulama, kita naik matu. Magampang. Kita naik mantap sapi. Alina makada. Kan begitu. Kita tidak bertaklid buta. Kenapa? Tetap ada dalil. Nah, ini yang paling mudah Pak. Nanya mega makokoy menurut saya itu bahaya. Agama ini ada yang punya.
Allah, Rasulnya, dan para ulama. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Ulama itu orang yang memiliki banyak pengetahuan. Namun maka pelakor tadi itu penyiasan ulama? Tidak. Makanya Al-Quran ini sebagai alat. Makanya anak-anakku, di dirimu ada Al-Quran yang kau bawa setiap saat, maka jaga dia. Lisanmu yang ketika engkau mengucapkan, maka dia guru taja na ya, pakai maka apa mau pakai mak beli. Oh itu penghafal Al-Quran itu susah pak. Dia coret jing itu pakai Al-Quran. Magai nasabak namun ya rotanai nonru ya makaleja sitongan na barakato, tapi dia harus menjaganya. Tapi aja to nak makalasi. Dapat diri teh napa kada nyumbang peka nasabak angka kurang. Oke, kurang tuh mubang peka. Saya pernah ada teman saya itu dulu pakai pala kurang mako magala dapat diri ki kumpura ki dapat diri nameki baba na saya kumbak baka tuh kurang itu mubaba madosa ko tuh. Karena saya hafal Quran 30 juz saya bilang cik itu akalan. Makanya penghafal Al-Quran itu dimuliakan. Nanti anak-anak kita ketika turun di masyarakat ya metoro pasangangina. Jangan pernah mengejar materi dunia. Hanya kehidupan akhirat yang kita kejar. Saya tidak sepakat ketika orang mengatakan penghafal Al-Quran itu pasang ini jangan. Saya hanya ingin sampaikan upasa mona makada bekerjalah di masyarakat dengan penuh keikhlasan, Allah akan mencatatnya dan bumi ini tidak akan pernah buta. Dia tidak buta dan dia tidak tuli, dia akan mencatat apa yang telah kita lakukan. Cuma kadangkala orang itu nanti mengenang ketika dia wafat. Makanya sering kita menemukan lebih banyak bunga di kuburan daripada di rumah. Mati pitawin apa maka ada ucapan belasungkawa, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Padahal waktunya hidup dia napa aja caci. Mati pinapa perbelasungkawa tahu. Kadang-kala begitu. Coba gere, mite. Mega tuh tahu Pak pejabat kita. Mati meninapa orang kemudian berlumba-lumba mengatakan kita kehilangan. Padahal waktunya tuh dia napa aja caci. Coba begitu. Iya, enggak usah terlalu jauh. Guru-guru kita kadang pakai kere waktu itu sisa nama mati terima kasih banyak guru itu yang banyak padahal waktu itu dia apa aja cobi maka begitu. Maka janganlah mengharap pujian dari manusia karena manusia begitu, tapi itulah cara Allah mengangkat derajat kita. Makanya anak-anakku penghafal Al-Quran mudah-mudahan terjaga keberkahan Al-Quran, tapi yang paling banyak mendapatkan pahala pasti pimpinan pondok, karena gara-gara anak-anak kita, gara-gara beliau anak-anak kita bisa menghafal Al-Quran, pembina bisa ada di sini gara-gara beliau. Tapi kesakamai maka ada mega apalan pimpinannya, mega apalan guru, mega apalan anak maka pelak Quran. Yang lebih banyak pahalanya adalah yang mewakafkan bangunan di tempat ini. Nah sebab tidak mungkin ada anak-anak belajar, tidak mungkin ada guru yang mengajar kalau tidak ada tempat yang dia tempati. Maka tasakamai di orang tua yang tidur di rumah, para donatur yang tidur di rumahnya, setiap malam itu masuk mengalir pahalanya, padahal dia tidak melakukan apa-apa. Kenapa? Karena dia membangun pondok pesantren ini. Jadi saya kadang iri itu Pak Bu. Makanya pondok yang saya bangun itu yang mulai rintis-rintis sedikit-sedikit, saya tidak mau kalau semua pewakaf yang tanggung. Saya tidak mau, pasti saya harus punya andil. Maka kakak menyawa nama tu mamatin rona napalin atau 5 lolong pahala ya dega ululung. Makanya saya wasiatkan bahwa jangan ajak tabatai di sumbang yuk. Anggota dewan tadi kalau ada pagar dia mengatakan dia pernah suku palakna, alhamdulillah. Kalau mau menyumbang silakan. Dia tuh siaga Pak. Tarimpa isammengi pesantrennya. Tas 10 tapi itu sak sampai tarimpa kang jaji ni palak. Nasiaga kan tahu. Iya, orang tua santri ketika datang aja tangka bawa Bu. Bawa ki namosi di misa sampai setiap kita datang menjaga anak kita. Insya Allah barakalopo ya tukoi bolata nala mana tahu. Tapi yang kita titip di sini itu tidak akan pernah diambil. Dan itu hatta yaumil qiyamah. Nanti kamak pilino napa wedding. Paja malolongan. Dia napa aja tuh. Maka pondok pesantren itu luar biasa kumawak paki. Aja tangga biasa maka dia koki boleh. Aja na tumabela beneta lagi nala tahu. Lakai lagi nala tahu. Ya kumakan saya sayang abdega ya kumati tak nala tahu. Tapi harta yang kita masukkan ke sini itu tidak pernah diambil. Makanya upasangi berwakaflah di pondok pesantren. Aja mau makan mega. Pasti ko mak bangun yo ko pesantrennya. Bola na pong Allah Ta'ala ko tabangun. Ya ko tabangun ko insyaallah. Angka bolata ko suruh. Namo deta sempajang kato bolata. Namo deta sempajang. Mambana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Lai bangungan istana kilala na suruga. Namo deta sempajang. Yang penting masuk bangun ko pesantrennya. Angka bola na ko ro. Dito mi na tama. Sabaraki angka bolata tapi dia tama ya komeki tama sepajangi. Makanya usahakan
Anak-anak kita yang mondok, ajak tapasui, biarkan dia menyelesaikan pesantren ini. Ya kung ka masalah tahadapi, ketemu dengan pembina pasti ke solusi itu. Aja nih di malah kesimpulan. Apa mereka tuh masalah ko pondok gara-gara anak-anak rewak malah porok salah. Maka dapat diri kak guruku. Masa ko ipat diri ko dia masalah aku. Napa makadani apalagi kung kagana na maka datat dingi baraku. Nasa wih pengamanan mana aku tuh pesantren ini. Karena saya pernah alami. Rewe anak nama lapor nasa tak dengan wajujuku, tak dengan lipaku, tak dengan sularaku, maka dia indok na wih pangamana mana aku tuh pesantren ini. Mana kana sangi pangamana sisa na to rewa Allah angka konro agatu nga wajuju na taro na iriangi buang nasa sai na buang ang kami kuryawa talamak dia naruntui. Makanya mestinya itu pesantren Pak dibatasi, hanya 7 pasang pakaian tidak boleh lebih. Saya melakukan studi banding di beberapa pondok pesantren tahfiz di Jawa dan di beberapa di Kalimantan. Ternyata itu ada pesantren yang menerapkan itu. Tapi itu pasan na waju-waju. Telu pakai sempajang, 2 pakaian umum. Itu saja dia bawa. Nasabak ya ko megala dai, mega natala. Ya ko cek dek mi ya natala, dia nak baju-waju. Nah, itu. Makanya saya bilang angkat to kanjat. Itu makanya di pondok pesantren ini mami itu mega memetu aturan. Maka anak-anakku jangan harap Anda hebat di pesantren. Aja tetajang ngeleta hebat. Karena kenapa? Anda di sini cuma dicas. Tapi masuk itu matu napa mu bak beraka. Saya berani bertaruh Pak Bu. Ya kong ka anak toko rinki kandoci. Ya ko 30 si bawah rinki 30. Tapassu isaliwa masikola pasti dia dapat 10 besar di luar. Komeki tes kita coba. Ya kong ka anak kami nak bodoh ko pesantren ya tapassu ni gari masikola ko sekolah umum ya taparingkit tu. Kenapa? Karena memang di pesantren itu dicas. Itu pada loboh, itongkok mo pide pana tak buka barakan. Masuk itu matu, napa tak buka barakan. Makanya upasang ibu tapa pesantren lalu anak. Namo 3 tahun, namo si tahun ni, namo 50. Yang penting pure nelek jak pesantren. Magay, ya ko pure tapa pesantren anak tak. Natah ko maguru agama, namo mancaji parema ko masuk jamo tamasilang. Apa ya ko melo isadar ni sama sampajanya Pak pure nak guri baca na sampajang. Tapi ya ko denang kana sekolah agama, na melo sadar, kenri melo loh. Memak guru mas sampajak dia pernah pura mak guru ini. Makanya biarkan dia masuk pesantren. Tapatami pesantren ni, namo si taumi. Ya ko lari dia na marigagah. Tapatami pesantren ya ko si minggu minalari, dia na marigagah. Magay ang katapewa matu. Makadapuran yung pertama pesantren yung po ngalina to niya tu lari. Amakiro. Iyo po ko din ang katapatama, mapangewag ni matu si banata. Apalagi ko din ang katababay, labak memangi. Karena nasuruh ko masapajak, kada nasuruh muka tapi dia na babaka. Ya kok pesantren ya sudah mas sampah jadi dah sampah jadi baik. Makanya itu selengkap pengajaran di pondok. Tapi aja maka dari bak anak-anak tamak kedaki ical anakku kemudian dibenci tidak. Itu dididik. Saya itu sering Pak memukul anak-anak dulu di pondok. Guru tadi metona kena bak anak-anak magala cem ko guru tak kayak babaka. Magai pura upau maka dari ya ko anak-anak pura mui bak aja itu mabela orang tua yang dulu belajar di SD yang sekarang sudah masukkan anaknya. Waktu tadi masih ko lariolo dia na pada yaitu beli bahasa aja guru dia dapat just tapak ko bitie ko itu guru dulu tapi magai baraka na pak bana guru maka itu mendatangkan keberkahan makanya upasangi ya kau bak anak tak ajak tamacai magai sitongan na ang kabaraka aku tilalan makanya saya pernah diajarkan bahwa memukul anak itu membaca 2 surah yang pertama adalah Alam Nasrah kemudian yang kedua Inna Atainakal Kausar iya panibak anak nariku inna atena kalkosar fasolli lirabbika inna sani'aka huwal abtar. Itu dipukul 3 kali dengan mengulang ayat itu 3 kali. Saya pernah diajarkan itu. Maka dia kung bamu makoro nanae ya komelo malanggar nengerang itu maka dia baka biasa makopat dine. Selalu muncul itu. Nah, itu 2. Alam Nasrah dibaca tapi itu diulang. Alam Nasrah laka sadraka wa da'an alladzi anqadha wa rafa'na laka zikrak ulang 3 kali. Warafa'na laka zikrak, warafa'na laka zikrak. Ya biasa ya kami meto ajuku bu, wakatan ni ro pura dibaca. Ya ko wala ni rojuku maka meto na manrasa di ija masih ki. Karena dia sudah tahu maka dia ko rojuna na kata ni na babara tu matu. Kenapa? Karena kita sudah isi dengan doa dan insya Allah itu barakah. Cuma ini yang hilang, tapi aja tepat diri tongang yang maka ada tidak. Ulama kita itu mengajarkan itu mesti itu ada. Jadi barakah tanya Pak ba macai ko si jaka makanya sama dengan memarahi anak-anak aja na pole lalang maka di guruta si jakana timuemi masulo saliwang aja nokko ati masulo saliwang makanya Abdurrahman As-Sudais imam Masjidil Haram ketika dipukul oleh ibunya age podangi adeko loko mancaji mau ko Masjidil Haram magi na mace indona purai matala penne
matala Andre manna suunta natala ina sabak natajang itamunna tapi Abdurrahman As-Sudais lain malah kasi naterima nang ikasi aro Andre na padahal kan itamunna sa liwang pura nata guguri mana kasi Andre na macay Indo na sehingga dia pukul tapi nasuruh maka dade ko salay boleh lo ko mancaji imam ko Masjidil Haram. Itu betul, dia menjadi imam di Masjidil Haram. Makanya kong kanak tetap macam ibak baik suruh lo pesantren. Lo ke pesantren monci kiai, berasa gitu. Aja makan iya anak sewe, anak deh kan. Dia tu nggak tuh napa aja mak bokah. Sebab ini milodongi makaleleng. Makanya ini yang saya wasiatkan, yang terakhir sebagai penutup saya ingin sampaikan begini Pak. Maka dia memang tuh ke pesantren kita lun rupa. Iya ko besi tapatama wadi jaji mancaji ulawa masuk. Iya ko salah kata patama wadi tu jaji mancaji ulawa masuk. Mandari tu besi patama mancaji besi taisa ngangi masuk. Madu berupa memet tu. Kajian ketua anak aku masalah ita bawa kak bengkele mi. Iya ko oto na bengkele, iya ko pusu mi oto la yamplas mi tu nama kanja. Tapi iya ko kapo yo to la pape memang patu na rewa. Jadi ya kau tahu anak-anak kepok tapatama na cia ki pigalacce de na cocok sabak de na rewa pisapu mi toli kape mater yo pokoknya anak gimpe tapatama ni tate na malempu makitu makanya anak-anak itu kadang ipatapatapai aju cede igalacce kenapa sebenarnya cuma ini kalau HAM itu Pak pasti kita kena saya itu pondok pesantren memang tidak boleh harus dengan jalan ini tidak tapi saya mengatakan itu sangat berat. Mungkin ada guru yang bisa jalankan. Kalau saya pribadi tidak bisa. Pasti lo golecek konan aku nggak masalah. Tapi itu dengan doa. Bukan karena marah. Tapi karena kita doakan. Itu. Bahkan ada kiai di Jawa itu kusiruntu ilangsung isur nasur mika lepak aja lo kapak kiai langsung dilepas. Iya ada pesantren di Jawa itu nasiruntu murid atau pamilo ilepak. Tak ada pukul dulu. Angkana profesor namelo mau lepak. Kenapa? Karena itu ada doanya kiainya. Iya, jadi saya pernah dapat ilmu ada 3 itu hizib. Yang pertama melalui tongkat, yang kedua melalui tangan yang tamparan, tapi itu tamparan turun bukan ke samping, itu ditampar turun. Makanya itu kalau dilihat itu dia tampar turun begini. Kemudian yang ketiga ada juga saya dapat hizib itu dengan menyentuh kepala. Jadi maka dakak madu pedupa tuh ke pesantren ya. Kong kanana idongi itu kamu tuh kutu simak nak kabeh, ya tuh baca. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin dibaca 3 kali dengan satu napas. Napa tawarrus sarana nana insyaallah ko nana betta pa aja ya tuh tapat ada ngilimatta dengan sambil menahan napas napa baca itu simak nak kabeh la ilaha illallahul malikul haqqul mubin diulang 3 kali dengan satu napas kemudian iwarung sarana nana insyaallah ya ko nana betta apa aja ya tuh namo ambo na betta ya tuh dibacaan iya insyaallah barakah itu kalau kita bacakan saya dulu dapat itu dari guru tak bahwa ini yang dibacakan ketika anak nakal kung kanana cai podang ada kung kanana tabicu na tuli membangka takatan ni ulun na iro tabaca dengan satu napas cicami manyawa itahangin napas napai baca katalu napai warungang itu insyaallah berkah itu untuk anak-anak kita ya to siko pakai pelak korang saya sampaikan ya mubadiu ya muid itu meletakkan tangan kanan setiap selesai sholat fardu tapalenda 5 tahun tak ko sarata takan begini baru baca ya mubadiu ya muid itu 11 kali supaya hafalannya kuat iya malampe paringerang itu kalau sudah sholat letakkan itu kita tinggal membaca ya mubadi'u ya mu'id 11 kali insyaallah supaya dikuatkan hafalannya dan tidak mudah lupa dia megang kepana lupa ya kong kagak cepat diingatkan ketika dia lalai saya kira ya nau pangolongan Bapak Ibu sekalian magi-magi napa barakai pong Allah Ta'ala saya sangat bersyukur bisa bersilaturahmi dengan seluruh jajaran pimpinan pondok pesantren yang sempat hadir dan terkhusus pondok pesantren Al-Wahid Papeh tilau doangangi guru tak yang pemondokoi pembina tak tilau doangangi anak-anak kita doakan ya rona upasangangi maka dah usahakan tak kiri ngangi pati anak 41 kali setiap malam Jumat ya anak tata suruh sidakai guruna setiap hari Jumat insyaallah ajak tamaselang kebarakah tapi penutupnya takzim kepada orang tua takzim kepada guru dan takzim kepada orang yang telah senantiasa mendoakan kita. Komiki lolonga barakah. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.